Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada siang kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kebaharian kita. Kita akan belajar bentuk dan kegiatan bangsa Inggris dan Belanda di Indonesia. Sebelum Bu Guru mulai menjelaskan tentang pelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia. Begitu juga kita sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Sekarang, kegiatan apa saja sih yang dilakukan bangsa Inggris di Indonesia itu? Inggris merupakan bangsa Eropa yang paling banyak memiliki daerah jajahan. Di antara daerah jajahan tersebut antara lain Amerika bagian utara, Australia, Afrika dan Asia, serta menguasai wilayah Indonesia. Untuk Afrika dan Asia, jajahan Inggris ini terutama India, terutama di Asia ya, itu di India dan Semenanjung Malaka. Bahkan, Inggris mendirikan perusahaan dagang dengan nama EIC atau East India Company pada tahun 1600 dan markasnya ada di Kalanta, India. Sedangkan Inggris menguasai Indonesia itu mulai tahun 1811 sampai 1816. Dan pemimpinnya adalah Thomas Stamford Raffles. Kalau kita pernah belajar di IPA itu tentang bunga Raffles ya, nah inilah tokoh yang menemukannya, yaitu Thomas Stamford Raffles. Sehingga bunga tersebut disebut dengan bunga Rafflesia. Selanjutnya adalah kegiatan bangsa Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda merupakan satu-satunya bangsa Eropa yang mampu menancapkan kekuasaannya selama permanen hingga ratusan tahun. Setelah Cornelis de Houtman sampai di Banten pada tahun 1596, perusahaan bangsa Belanda yang bernama Compagnie van Veer memberangkatkan 8 kapal di bawah pimpinan Van Noort dan Warwich. Pelayaran mereka membutuhkan waktu 7 bulan hingga sampai di Banten. Keberhasilan ini membuat perusahaan dagang yang ada di Belanda berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Nah, untuk mencegah adanya persaingan antar perusahaan dagang ini, maka pemerintahan Belanda membentuk yang namanya VOC. VOC ini didirikan atas usulan dari Van Oldenbarnevelt. Ini VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1682. Tujuan didirikannya VOC adalah menghindari persaingan antara perusahaan atau pengusaha dagang Belanda dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis. Yang notabene Spanyol dan Portugis adalah musuh Belanda. Selain itu, VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintahan Belanda. Kepemimpinan VOC dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang dan berkedudukan di Amsterdam, bukan di Indonesia. Hak-hak istimewa VOC antara lain dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, monopoli perdagangan. Artinya monopoli adalah satu. Jadi, satu perusahaan yang menangani perdagangan di Indonesia adalah VOC ini. Tidak ada perusahaan yang lain. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan uang sendiri.
Keempat, mengadakan perjanjian. Kelima, menaklukkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, pemungutan pajak, dan yang terakhir adalah memiliki angkatan perang sendiri. Itulah hak-hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintahan Belanda. Nah, untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama, Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Dia memerintah mulai tahun 1610 sampai 1619 dengan kantor pusat VOC ada di Ambon. Kemudian, Gubernur Jenderal VOC yang kedua ada John Peterson Cone atau J.P. Cone. J.P. Cone adalah Gubernur Jenderal VOC yang kedua. Dialah yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta karena dia beranggapan letak Jayakarta lebih strategis sehingga memudahkan pelayaran. Sekarang kita akan membahas tentang penerapan monopoli perdagangan. Dalam perdagangan di Indonesia, VOC menerapkan monopoli perdagangan sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru. Monopoli perdagangan artinya satu saja, satu pusat perdagangan. Yang pertama, melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan. Pelayaran hongi itu apa sih? Pelayaran hongi itu adalah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, dalam hal ini adalah yang dilakukan VOC, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan monopoli perdagangan. Jadi, biar tidak ada perusahaan dagang yang lain yang datang ke Indonesia, maka diadakan pengawasan untuk mencegah atau memberantas penyelundup yang masuk ke Indonesia, sehingga VOC tetap menguasai, jadi penguasa satu-satunya. Yang kedua adalah melakukan ekstirpasi. Apa sih ekstirpasi itu? Ekstirpasi adalah pengembangan tanaman untuk rakyat. Namanya pengembangan tanaman untuk rakyat. Akan tetapi tujuannya adalah mempertahankan agar harga rempah-rempah tidak turun. Sebenarnya ini menguntungkan Belanda. VOC hanya memikirkan pemerintahan Belanda. Kalau tanaman rakyat ini bagus, maka dia dapat menjual dengan harga yang mahal. Akan tetapi VOC membeli dari rakyat itu dengan harga yang sangat murah. Yang ketiga ada perjanjian dengan raja-raja, terutama kerajaan yang kalah perang. Nah, ini adalah salah satu siasat VOC juga. Kalau ada kerajaan yang kalah perang, maka dia akan melakukan perjanjian, menjanjikan kepada raja-raja yang kalah perang tadi untuk dibantu. Dibantu apa? Dibantu mengalahkan kerajaan yang sudah mengalahkan dia. Akan tetapi nantinya kerajaan ini pun akan disingkirkan oleh VOC. Yang terakhir adalah rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. Lagi-lagi inilah yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Karena hasil buminya hampir sepertiga, bahkan lebih, bukan sepertiga, 5/6-nya rakyat hanya mendapatkan sedikit. Yang lebih besar itu diserahkan kepada VOC untuk dijadikan sebagai pajak. Nah, itu adalah penerapan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap rakyat Indonesia. Meskipun VOC sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi keberlangsungan VOC di Indonesia, akan tetapi lama-kelamaan VOC pun mengalami kemunduran. Apa sih penyebabnya atau faktor yang menyebabkan kemunduran VOC itu?
Yang pertama, banyak pegawai yang korupsi. Jadi korupsi itu sudah dari zamannya Belanda itu sudah ada. Jadi pegawai-pegawai karena melihat VOC itu uangnya sangat banyak, maka banyak pegawai yang melakukan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya perang. Karena tadi kan hak istimewanya VOC salah satunya adalah menaklukkan perang dengan negara lain. Nah, karena sering menaklukkan negara-negara ini, maka biaya perang yang dikeluarkan sangat besar. Yang ketiga, banyak gaji yang harus dibayar. Jadi karena banyaknya pegawai-pegawai, baik itu untuk perang dan untuk pelayaran hobi dan untuk yang lainnya, maka banyak yang harus digaji. Sehingga itu juga menyebabkan salah satu kemunduran VOC. Berikutnya pembagian keuntungan yang merugikan. Jadi keuntungannya itu semuanya ingin memiliki. Jadi dibagi-bagi sehingga VOC mengalami kerugian. Yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris. Nah, Inggris sudah mulai bisa masuk ke wilayah Asia. Sehingga bangsa-bangsa lain, Indonesia pun itu sudah mulai menjual rempah-rempahnya tidak lagi ke VOC, tapi ke bangsa Inggris. Yang terakhir, perubahan politik dalam negeri pemerintahan Belanda. Nah, pemerintahan Belanda sendiri sudah mulai ada ketidakseimbangan pemerintahan politiknya. Sehingga itu juga mempengaruhi VOC, pemerintahan VOC yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa faktor atau penyebab kemunduran dari VOC. Terakhir yang akan kita bahas adalah dampak pendudukan VOC terhadap kemaritiman Indonesia. Ternyata pendudukan VOC ini sangat merugikan sekali bangsa Indonesia. Begitu juga terhadap kemaritimannya. Yang pertama dampaknya adalah banyak kerajaan maritim hancur akibat adanya politik divide et impera atau politik adu domba. Jadi VOC ini mengadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Bahkan dua kerajaan besar, yaitu dua kerajaan maritim terbesar Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, itu pun hancur akibat politik adu dombanya atau politik divide et imperanya Belanda. Makanya adu domba itu sangat berbahaya sekali. Adu domba itu bukan mengadu domba atau mengadu kambing itu. Adu domba itu adalah saling memfitnah satu sama lain. Nah, itu adu domba yang diterapkan oleh VOC. Dampak yang kedua adalah kekuasaan kerajaan terpecah belah dengan lahirnya kerajaan dan penguasa baru di bawah VOC. Karena adanya politik adu domba tadi, maka kerajaan-kerajaan besar menjadi terpecah belah. Apalagi ada kerajaan-kerajaan yang kalah perang tadi, yang dibantu oleh VOC, nah ini menjadi kerajaan-kerajaan baru, penguasa-penguasa baru. Maka kekuasaan kerajaan yang besar-besar itu mulai terpecah belah. Yang ketiga, pelayaran hongi merupakan suatu perampasan, perbudakan, dan pembunuhan. Pelayaran hongi tadi kan pengawasan. Jadi pengawasan itu kalau ada perusahaan lain yang masuk atau rakyat yang masuk melakukan pelayaran, itu akan dirampas. Jadi yang ada di kapal itu akan dirampas. Kemudian orang yang dijadikan budak, bahkan banyak yang dibunuh. Nah, itu dampak dari pendudukan VOC di Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Guru tentang kegiatan bangsa Inggris dan Belanda di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap terapkan protokoler kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.